Masyarakat tentu sudah tidak asing dengan tempat pemakaman umum. Namun kali ini sudah Anda mengetahui jika ada tempat pemakaman satwa layaknya TPU bagi manusia, Sisi Kota akan mengulas tempat pemakaman satwa di sebuah lokasi bernama Pondok Pengayom Satwa di Jakarta Selatan. Jika sering mendengar istilah TPU atau tempat pemakaman umum, di Jakarta juga ada tempat pemakaman satwa, tepatnya di Ragunan, Jakarta Selatan, tempat saya berada saat ini. Di sini bersemayam ratusan hewan peliharaan yang dimakamkan oleh pemiliknya, mulai dari hamster, monyet, kucing, hingga anjing. Di lahan seluas kurang lebih 400 meter persegi inilah bersemayam ratusan satwa kesayangan para pemiliknya. Lokasi ini kemudian dikenal sebagai Pondok Pengayom Satwa. Saat saya berkunjung, tampak seorang petugas tengah menggali tanah yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Cantik, seekor kucing berusia 5 tahun yang baru saja berpulang akibat sakit yang dideritanya. Seperti inilah proses penguburan di tempat pemakaman satwa. Namun karena memang lahan pemakaman di tempat ini sudah sangat terbatas, sehingga opsi memakamkan hewan secara tumpuk menjadi satu-satunya pilihan untuk saat ini. Keterbatasan lahan membuat Pondok Pengayom Satwa tak punya pilihan lain. Pengelola hanya dapat memberikan tempat jika pemilik sebelumnya tak lagi memperpanjang biaya perawatan makam. Atau opsi lain yakni menguburkan hewan dalam satu liang jika pemiliknya sudah lebih dahulu memiliki makam di tempat ini. Hal ini juga dilakukan oleh Wahyu Pangestu. Ia sudah 2 kali memakamkan kucingnya di Pondok Pengayom Satwa. Rasa cintanya pada kucing mendorong Wahyu ingin memakamkan hewan tersebut secara layak. Karena istilahnya kalau misalkan emang sih kita ngubur itu emang kayak cuman gali tanah kelar gitu. Cuman kalau menurut saya dan keluarga saya itu buat kayak ngubur ini istilahnya buat simbolis aja sih. Terus juga karena kan kalau kita nguburnya ngasal takutnya kita nggak bisa ngeliat lagi gitu, Kak. Biaya pemakaman satwa bervariasi, mulai dari Rp500.000 untuk kucing dan Rp600 hingga Rp1,5 juta untuk anjing, disesuaikan dengan bobot hewan. Sementara untuk pemeliharaan makam dikenakan biaya Rp75.000 per tahunnya. Selain menyediakan lahan pemakaman hewan, di tempat ini juga tersedia fasilitas kremasi bagi hewan. Di tempat ini, pemilik hewan peliharaan juga dapat mengkremasikan hewannya yang telah berpulang. Dan biasanya waktu kremasi bergantung pada bobot ataupun berat badan dari hewan tersebut. Rata-rata butuh 30 menit sampai dengan 1,5 jam. Dan biasanya setelah dikremasikan, abu dari hewan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kendi seperti yang ada di hadapan saya ini. Tadi kurang lebih butuh waktu 30 menit ya Pak, untuk hewan seberat 3 kilogram. Hoarinda jadi salah satu pet owner atau pemilik hewan peliharaan yang memilih untuk mengkremasikan anjing kesayangannya. Harga yang lebih terjangkau karena kan saya punya anjing kan nggak cuma 1-2 ya, kalau 1-2 mungkin kepinginnya memang eksklusif ya gitu, tapi kan ini kan berhubung banyak, jadi saya pilih di sini juga karena harga terjangkau, terus kemudian memang suasana juga lebih nyaman, lebih santai gitu. Untuk kremasi, Pondok Pengayom Satwa mematok harga Rp300.000 bagi hewan dengan bobot kurang dari 5 kg dan tambahan Rp20.000 per kilonya jika berat badan di atas 5 kg. Harga yang dipatok Pondok Pengayom Satwa untuk biaya pemakaman maupun kremasi hewan bukan tanpa alasan. Dana ini digunakan salah satunya untuk menghidupi sekitar 120 satwa yang ada di tempat ini. Sebab tak sekedar tempat pemakaman hewan, Pondok Pengayom Satwa juga menjadi pengayom dan shelter bagi ratusan hewan, khususnya anjing dan kucing. Ya, Pondok Pengayom Satwa tempat penitipan, terus shelternya juga ada, rawat inap. Kemudian kami juga menerima penguburan ataupun kremasi dari masyarakat umum yang memang membutuhkan jasa-jasa tersebut. Di tengah segala keterbatasan, hewan-hewan di sini tetap terpelihara dengan baik. Selain diperhatikan makan dan minum sehari-hari, ada pula dokter yang disiagakan untuk memantau kesehatan para hewan. Nah, biasanya kita kalau di sini kalau misalnya penyakit yang ringan kayak mencret, diare, kita obatin.
Dan juga kan kita kalau penyakit-penyakit yang kadang memang ada penyakit-penyakit yang menular. Cuma kita di sini memang kita udah vaksin hewan semuanya kita di sini. Selain itu, pengelola Pondok Pengayom Satwa juga mempersilahkan jika ada masyarakat yang ingin mengadopsi hewan di sini. Saat berada di lokasi, saya pun bertemu Lika, salah satu pet lovers atau pecinta hewan yang hendak mengadopsi seekor anjing yang diakui mirip dengan anjingnya yang telah berpulang. Nah dari situ saya lihat ada anjing setipe sama anjing saya dulu juga Shih Tzu. Nah di situ saya deketin karena dia kadang-kadang kan kita perlu waktu buat pendekatan dulu sama anjing itu sendiri. Saya pendekatan dari Januari sih sebenarnya. Selain alasan tersebut, Lika mengaku tergerak untuk mengadopsi hewan dari shelter karena ingin memberi kesempatan dan kehidupan baru bagi sang hewan. Sejak tahun 1987 silam, Pondok Pengayom Satwa Ragunan telah menjadi rumah bagi ratusan satwa dengan sejuta ceritanya. Harapannya agar semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk memperhatikan dan menyayangi hewan dengan layak sebagai sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Nabila Putri, Fajar Ahmad, Jakarta.